Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk persiapan TKA ke depannya. Nah, ketemu lagi dengan saya Wana Herdiana dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan inverse, di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aljabar fungsi, fungsi itu apa, dan hari ini kita akan membahas masih dengan fungsi komposisi, tapi di sini kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan range. Nah, mestinya domain, kodomain, dan range ini sudah tidak asing lagi bagi adik-adik semua, karena ini merupakan materi-materi dasar yang mungkin sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Nah, karena di sini kita akan membahas domain, kodomain, dan range, alangkah baiknya kita tahu dulu nih, domain itu apa sih, kodomain itu apa, dan range itu apa. Oke, untuk domain, kodomain, dan range, kita bisa melihat diagram panah di sini. Nah, di sini ada diagram panah, ada gambar himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih kodomain itu, apa domain, dan apa range. Oke, untuk pembahasan kita hari ini, kita akan melihat diagram panah fungsi, di mana fungsi himpunan A memetakan himpunan B. Jadi ini artinya fungsi himpunan A memetakan himpunan B ya. Nah, inilah gambar dari fungsi himpunan A yang memetakan himpunan B. Kita bisa melihat ini himpunan A-nya dan ini adalah himpunan B-nya. Nah, karena di sini kita mau melihat definisi dari domain, kodomain, dan range, maka kita bisa melihat dari gambar yang ada di sini atau diagram panah yang ada di sini. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang domain. Nah, yang mana sih yang dimaksud dengan domain? Yang dimaksud dengan domain adalah yang ini ya. Oke, inilah yang dimaksud dengan domain. Kenapa ini bisa disebut dengan domain? Domain atau daerah asal. Jadi sama aja ya. Domain itu diartikan dengan daerah asal, kodomain diartikan dengan daerah kawan, kemudian range diartikan dengan daerah hasil. Nah, domain adalah daerah asal yang memiliki himpunan pertama dalam suatu fungsi atau anggota himpunan pertama dalam suatu fungsi. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah himpunan pertamanya ya. A ini adalah himpunan pertama yang disebut dengan daerah asal atau biasa disebut dengan domain. Nah, selanjutnya kita ke kodomain. Apa sih itu kodomain? Nah, karena di sini domain, yang di sini adalah kodomain. Nah, di mana tadi dijelaskan bahwa kodomain itu adalah daerah kawan. Kodomain adalah daerah kawan yang dimana artinya adalah himpunan kedua. Karena A ini tadi adalah himpunan pertama, B ini adalah himpunan kedua. Nah, bisa didefinisikan bahwa kodomain adalah daerah kawan yang merupakan himpunan kedua dari suatu fungsi. Nah, kita sudah tahu nih domain dan kodomainnya. Kita sudah bisa membedakan domain itu yang mana, kodomain itu yang mana.
Sekarang kita masuk ke range. Nah, untuk range itu sendiri, kita bisa melihat di mana? Domain apa kodomain? Nah, untuk range-nya, range itu berada di dalam kodomain. Oke, nah karena range ini berada di dalam kodomain, nah gimana sih cara menentukannya bahwa ini yang dimaksud dengan range? Nah, untuk menentukan range-nya, kita bisa melihat yang mana nih yang memiliki pasangan. Karena range itu adalah daerah hasil, di mana daerah hasil itu memiliki dari himpunan 2 memiliki pasangan di himpunan pertama. Daerah hasil. Nah, di daerah hasil ini yaitu memiliki pasangan. Ini kan himpunan kedua. Himpunan kedua ini memiliki pasangan di himpunan yang pertama. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat yang memiliki pasangan dari himpunan 2 ke himpunan yang ke pertama ini yang mana sih? Nah, ini bisa dilihat ya, kalau satu ini memiliki pasangan, 2 ini memiliki pasangan, dan 3 ini memiliki pasangan. Berarti bisa kita lihat bahwa yang masuk, bisa kita lihat di sini yang masuk dalam range itu berarti 1, 2, dan 3. Karena hanya itu yang memiliki pasangan di himpunan pertama. Yang keempat ini tidak masuk range karena ini himpunan kedua yang tidak memiliki pasangan di himpunan pertama. Berarti untuk domain itu sendiri itu adalah A, B, C, dan D. Kemudian untuk kodomainnya 1, 2, 3, 4. Oke, berarti karena kita sudah melihat yang mana range, maka range-nya adalah 1, 2, dan 3. Nah, semoga dari pembahasan ini adik-adik udah bisa paham yang mana dimaksud dengan domain, kodomain, dan range. Di mana domain itu adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan range adalah daerah hasil. Oke, nah di sini ada contoh ya. Kita akan membahas contoh domain, kodomain, dan range itu sendiri. Perhatikan diagram panah fungsi f atau f memetakan fungsi f memetakan himpunan A ke B berikut. Nah, di sini ada himpunan A ya. Ini adalah himpunan A dan ada himpunan B. Himpunan A, himpunan B. Di mana himpunan A ini adalah himpunan pertama dan B ini adalah himpunan kedua. Nah, di sini kita mau menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Di mana tadi kita sudah membahas kodomain, domain, dan range itu apa. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat domainnya itu yang mana. Oke, berarti karena domain adalah himpunan pertama, berarti domainnya adalah 1, 2, 3. Oke ya. Nah, sekarang kita membahas untuk kodomain. Kodomain itu berada di himpunan kedua. Nah, sesuai dengan gambar di sini, himpunan kedua adalah yang ini ya. Kodomain. Nah, karena kodomain merupakan himpunan kedua, berarti yang termasuk kodomain adalah A, B, C, D, E. Oke. Nah, sekarang kita mau menentukan range-nya. Nah, di mana kita ketahui untuk menentukan range itu, kita melihat anggota himpunan kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama.
Nah, dari pasangan himpunan kedua ini yang memiliki pasangan di himpunan pertama, yaitu ada A, ada B, dan ada E. Berarti yang masuk dalam range-nya yaitu A, B, dan E. Oke, paham kan sampai sini? Semoga ini bisa membantu adik-adik ya dalam mengerjakan soal-soal TKA nantinya, terutama dalam fungsi, komposisi, dan inverse. Oke, nah karena kita tadi sudah membahas tentang dasar-dasar dan definisi dari domain, kodomain, dan range, sekarang kita membahas tentang domain, kodomain, dan range dalam suatu fungsi. Nah, di sini sudah ada nilainya ya, dalam fungsi ini sudah ada nilainya, di mana di dalam soal ini diketahui himpunan A sama dengan untuk semua X di mana X lebih dari 0 dan X ini kecil sama dengan 10. Nah, dan X-nya merupakan bilangan prima. Oke, dari soal ini kita lihat bahwa diketahui himpunan A untuk semua X, di mana X ini lebih dari 0 dan X ini kurang atau sama dengan 10. X-nya merupakan bilangan prima. Dan himpunan B untuk semua X, di mana X ini kurang dari 0 dan kurang atau sama dengan 15, di mana ini merupakan bilangan ganjil. Jika fungsi memetakan A ke himpunan B ditentukan oleh rumus Fx sama dengan 2x min 3. Tentukan domain, kodomain, dan range fungsinya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, karena adik-adik pastinya udah paham dengan pembahasan sebelumnya dengan apa sih domain, kodomain, dan range itu. Nah, ini tinggal kita substitusikan aja nilainya. Berarti yang harus kita cari pertama yaitu himpunan A, di mana himpunan A itu disebut dengan daerah asal atau himpunan pertama. Karena kita mau mencari domain dan kodomainnya, otomatis di sini untuk domain sama dengan A untuk semua X di mana X lebih dari 0, kurang dari 10, bilangan prima. Oke, inilah untuk domainnya ya. Domain itu berada di himpunan A. Nah, sekarang kita melihat dari pernyataan himpunan ini bahwa X ini lebih dari 0, berarti di atas 0 ya. Kemudian 10 ini kurang, X ini kurang atau sama dengan 10. Berarti kita mengambil angka sampai 10, di mana itu adalah bilangan prima. Berarti untuk menentukan nilainya, karena di sini X lebih dari 0. Berarti kalau X lebih dari 0 itu di atas 0 adalah 1. Bisa kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maka seperti ini ya. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan X-nya itu adalah bilangan prima. Nah, apa sih sebenarnya bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Dari angka ini kita bisa melihat yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 2, 3 ya. 4 ini tidak bisa, karena 4 ini bisa dibagi dengan 2, berarti tidak termasuk dengan bilangan prima. Nah, apakah 5 ini pembaginya ada yang lain? Nggak ada ya, ini bisa dibagi 5, berarti hasilnya adalah bilangan prima juga. 6 ini bisa dibagi 3 atau dibagi 2,
7 tidak bisa, 9 bisa dibagi 3 ya. Berarti kita sudah memperoleh bahwa yang masuk dalam bilangan prima yaitu 2, 3, 5, dan 7. Maka karena di sini kita sudah menentukan bilangan primanya, berarti kita sudah memperoleh yang masuk dalam domain itu sendiri adalah 2, 3, 5, 7. Oke ya, kita sudah menentukan domainnya. Domainnya adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, sekarang kita beralih ke kodomain. Oke, untuk kodomain itu sendiri, kita bisa melihat bahwa untuk semua X, di mana X ini kurang dari 0 dan X kurang sama dengan 15, yang merupakan X-nya adalah bilangan ganjil. Kalau tadi kita mencari bilangan prima, untuk kodomainnya kita mencari untuk bilangan ganjilnya. Berarti himpunan B untuk semua X di mana X kurang dari 0, 15, X-nya adalah bilangan ganjil. Oke, di sini kita mau mencari bilangan ganjilnya ya. Nah, di mana kita lihat bahwa di sini X-nya itu lebih, di sini ada X ya, X-nya itu lebih besar dari 0 ya. Berarti kalau di atas 0 itu tadi adalah 1. Berarti untuk bilangan ganjilnya kita bisa tulis, ini kan sampai 15. Berarti 1, 2, 3, 4, ini sampai 15 ya. Atau kita langsung aja mengambil yang bilangan ganjilnya. Nah, dari 1 sampai 15 ini yang termasuk bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, di sini kita peroleh untuk bilangan ganjil kurang atau sama dengan 15 itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, berarti untuk kodomainnya itu sendiri diperoleh 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, kita sudah memperoleh kodomainnya ya. Nah, karena kita sudah memperoleh domain dan kodomainnya, tugas kita sekarang adalah menentukan range-nya. Oke, sesuai dengan definisi sebelumnya, range itu adalah himpunan kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama. Dan range ini merupakan daerah hasil. Nah, karena di sini ditentukan fx-nya yaitu sama dengan 2x min 3, berarti untuk menentukan range-nya kita substitusikan terlebih dahulu nilai domainnya. Ini saya hapus ya. Oke, karena kita mau mencari nilai fx-nya di mana 2x min 3, maka bisa kita cari dengan cara ini ya. Fx sama dengan 2x min 3. Oke, ini yang mau kita cari ya, karena sudah ditentukan dari rumusnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencari nilainya? Nah, untuk mencari nilainya berarti kita menggunakan domain ini. Berarti fx-nya ini bisa diganti dari angka 2 dulu ya. 2 sama dengan, nah semua x kita ganti dengan 2. 2
dikali 2 dikurang 3. Berarti 2 dikali 2, 4, dikurang 3 hasilnya 1. Sekarang kita ke angka yang ketiga, yaitu semua X-nya diganti dengan 3. Berarti 6 dikurang 3 hasilnya 3. Sekarang kita ke angka 5 dan 7 ya. Di sini langsung aja 5. 2 dikali 5 dikurang 3 sama dengan 7. Sekarang yang 7. Oke. Nah, di sini kita sudah menentukan range-nya ya. Berarti kita peroleh range-nya adalah 1, 3, 7, dan 11. 1, 3, 7, dan 11. Oke. Nah, inilah dari hasil dari range-nya. Nah, kemudian kalau kita ubah ke diagram panah, hasilnya menjadi, ini saya hapus. Ini juga saya hapus ya. Nah, karena kita mau membuat diagram panah, berarti ini himpunan A, ini himpunan B. Di mana himpunan A atau domainnya yaitu 2, 3, 5, 7. Nah, sedangkan untuk kodomainnya ini 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, sekarang kita mau melihat nih, range-nya itu yang mana? Berarti 2 ini berpasangan dengan 1 ya. 2 ini berpasangan dengan 1. Kemudian 3 ini berpasangan dengan 3. 5 ini berpasangan dengan 7. Kemudian 7 ini berpasangan dengan 11. Oke, jadi untuk diagram panahnya bentuknya seperti ini. Oke ya. Inilah untuk contoh soal domain, kodomain, dan range fungsi. Nah, ini untuk soal yang pertama, ini sama aja ya dengan soal yang kedua. Yang diubah itu hanya ini sama-sama bilangan prima dan ini sama-sama bilangan genap. Jadi untuk memperoleh hasilnya kita bisa langsung aja domainnya. Nah, domainnya itu mencari nilai di X-nya itu X-nya itu lebih dari 11 ya. Berarti kalau lebih dari 11 kita bisa melihat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, lagi-lagi yang ditanyakan di sini adalah bilangan prima. Berarti kalau bilangan prima yang ditanyakan, kita lihat nih yang mana nilai yang hanya bisa dibagikan bilangan itu sendiri. Nah, ini ya 13, 17, dan 19. Berarti diperoleh domainnya adalah 13, 17, dan 19. Nah, sekarang kita mencari kodomain. Nah, untuk kodomain, di sini ditentukan bahwa X-nya itu lebih dari 10, di mana X-nya itu kurang atau sama dengan 30, bilangan genap. Berarti kalau bilangan genap kita bisa mulai dari 12, 14, 16, 18, 20. Oke ya? Sorry, sampai 30 ya. 22, 24, 26, 28, dan 30. Nah, inilah bilangan genapnya. Berarti untuk kodomainnya diperoleh ya dari 12, 14, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau mencari range-nya. Berarti kalau kita mau mencari range-nya sama dengan cara yang tadi ya. Ini diketahui bahwa fungsi F memetakan F ke himpunan Q.
Nah, di mana fx-nya adalah 2x dikurang 14. Oke, berarti ini kita langsung substitusikan aja nilainya, yaitu nilai domainnya. Berarti fx-nya ini diganti dengan 13, 17, dan 19. Untuk yang pertama, kita ganti 13 ya. Berarti 2 dikali 13 dikurang 14. Nah, 2 kali 13 kan 26. 26 dikurang 14 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kita ke yang 17. 2 dikali 17 dikurang 14. Nah, 17 dikali 2 adalah 34. 34 dikurang 14 hasilnya 20. Nah, kemudian untuk yang 19. 2 dikali 19 dikurang 14. 2 kali 19, 38. 38 dikurang 14, hasilnya 24. Maka untuk range ini sendiri diperoleh 12, 20, dan 24. Nah, untuk diagram panahnya tentunya adik-adik sudah bisa menggambarkan sendiri ya, melihat dari contoh-contoh sebelumnya. Nah, beginilah cara menentukan domain, kodomain, dan range dalam bentuk fungsi. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini kita mau menentukan, ini pernyataan ya, kita mau menentukan benar atau salah. Soal-soal seperti ini juga sangat sering muncul di soal baik di TKA, baik di UTBK. Nah, semoga ketika adik-adik mendapatkan soal seperti ini bisa mempermudah dalam menyelesaikannya. Untuk pernyataan yang pertama, dilihat dari soal, domain adalah himpunan semua nilai input yang mungkin untuk suatu fungsi. Nah, ingat ya, ini membahas domain. Ini membahas domain dan ada nilai input. Berarti daerah asal ya. Berarti bisa dilihat. Ingat, kalau ada domain dan ada input, berarti itu pernyataannya benar. Kalau kodomain, kalau range terus ada output, berarti itu pernyataannya benar. Maka ini pernyataannya benar ya, karena domain adalah himpunan semua nilai input atau nilai asli yang dimasukkan yang mungkin untuk suatu fungsi. Nah, sekarang yang pernyataan yang kedua, kodomain dan daerah hasil, range, adalah dua istilah untuk hal yang sama. Adalah dua istilah untuk hal yang sama. Apakah itu sama? Tidak ya, memang range itu berada di dalam kodomain, tetapi tidak semua angka yang ada di dalam kodomain itu merupakan range. Karena kembali lagi ke definisi, range itu adalah himpunan kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama. Berarti ini pernyataannya salah ya. Nah, pernyataan yang ketiga, range adalah himpunan bagian dari kodomain. Nah, kalau ini pernyataannya benar ya, range itu adalah himpunan bagian dari kodomain. Berarti ini pernyataannya benar ya. Oke, sesuai dengan definisi yang kita pelajari tadi. Berarti untuk pernyataan ini jawabannya benar, salah, benar. Oke, baik, kita masuk ke soal terakhir. Ini merupakan daerah hasil atau kita mau menentukan range fungsi kuadrat. Nah, yang perlu kita perhatikan dari soal ini ada fx di mana x pangkat 2, x-nya itu dikuadratkan. Nah, bagaimana sih cara mencari ketika di sini bentuknya kuadrat? Dan sedangkan kita mau mencari range-nya. Nah, kita harus tentukan dulu titik potongnya. Nah, bagaimana sih cara menentukan titik potongnya? Berarti kita harus menggunakan rumus. Kita tulis dulu soalnya. Fx sama dengan
X pangkat 2 min 6X ditambah 5. Nah, di sini kita mau mencari titik potongnya terlebih dahulu ya, karena di sini merupakan X pangkat 2. Nah, untuk menentukan nilainya, kita bisa menggunakan rumus min B per 2A. Min B per 2A. Di mana untuk A-nya ini bisa dilihat kalau ini nilai A, ini nilai B ya. Berarti kalau kita hitung atau kita substitusikan, kita bisa memperoleh, langsung masukkan aja nilainya ya. Berarti untuk nilai B-nya adalah min, ini kan ada minnya ya. Min, terus ini adalah min 6 per 2. Nilai A-nya berapa? X pangkat 2 itu nilainya adalah 1. Berarti dikali 1 ya. Maka diperoleh min 6 per 2 dikali 1 hasilnya 2. Min 6 dibagi 2, ada, ini positif ya. Berarti 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, kita sudah peroleh tuh. Untuk nilai X-nya ini diperoleh adalah 3. Berarti bisa langsung kita hitung. Yaitu F. Di sini X-nya diganti 3. Semua X kita ganti dengan 3. Berarti 3 pangkat 2 dikurang 6 dikali 3 ditambah 5. Nah, 3 pangkat 2 nilainya berapa? 9 dikurang min 18 ya, ditambah 5. Berarti hasilnya 9 ketemu min 8, dikurang 18 ditambah 5, hasilnya adalah min 9 ditambah 5, hasilnya adalah min 4. Nah, karena kita mencari titik potongnya, nah di sini diperoleh min 4. Jadi kita lihat aja di pernyataan, yang sesuai itu yang mana. Nah, kita bisa melihat bahwa jawabannya adalah A, di mana min 4 itu kurang atau sama dengan ya. Berarti min 4 ini lebih kecil dari nilai Y-nya. Oke? Nah, inilah pembahasan kita tentang fungsi komposisi dan inverse. Oke, semoga dengan soal-soal yang tadi kita bahas dan materi-materi tentang domain, kodomain, dan range, ini bisa membantu adik-adik dan adik-adik paham tentang penjabaran atau penggunaan fungsi komposisi dan inverse. Dan bisa memudahkan adik-adik ketika bertemu soal-soal seperti ini. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.